kelas PAID. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian studi kasus menggunakan aplikasi SPSS. Tapi, sebelum kita mulai ke pengolahan data di SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana gambaran singkat mengenai penelitian ini. Nah, agar lebih mudah dipahami, pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Jadi, penelitian ini ingin melihat apakah motivasi belajar yang dimiliki siswa berkaitan dengan hasil belajar matematika yang diperolehnya. Nah, karena tujuan penelitiannya sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menentukan variabel yang digunakan. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel. Karena analisis yang digunakan adalah uji korelasi, variabel yang pertama adalah motivasi belajar atau variabel X. Variabel ini merupakan variabel bebas karena diduga memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Sedangkan variabel yang kedua adalah hasil belajar atau dinamakan variabel Y. Variabel ini merupakan variabel terikat karena menjadi variabel yang dilihat hubungannya dengan motivasi belajar. Nah, setelah menentukan variabel, selanjutnya kita melihat skala data dari masing-masing variabel. Variabel motivasi belajar menggunakan skala interval karena datanya berupa skor yang memiliki jarak nilai yang sama. Kemudian, variabel hasil belajar juga menggunakan skala interval karena berupa nilai yang memiliki selisih yang dapat dihitung. Nah, karena kedua variabel tersebut sama-sama menggunakan skala interval, maka uji statistik yang digunakan adalah uji korelasi Pearson. Setelah memahami tujuan penelitian, variabel, dan skala data yang digunakan, sekarang kita masuk ke tahap pengolahan data menggunakan SPSS. Nah, jika kalian ingin tahu, tonton video ini terus ya. Pertama-tama, saya membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Tampilan awal yang muncul adalah variabel view. Pada halaman ini, saya membuat variabel yang akan digunakan. Di kolom name, saya mengetik nama variabel, yaitu X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Tapi sebelum itu, pastikan tipe data yang digunakan adalah numerik pada kolom type. Kemudian pada kolom label, saya mengisi nama setiap variabelnya. Untuk variabel X, saya tuliskan media pembelajaran, sedangkan untuk variabel Y, saya tuliskan hasil belajar. Nah, jika dipastikan sudah selesai, selanjutnya saya klik data view. Nah, kita lanjut ke aplikasi Excel karena data respondennya sudah disiapkan di aplikasi Excel-nya. Nah, jika sudah muncul, kalian blok dulu semua bagian X-nya dan kemudian salin dengan menggunakan Ctrl C. Setelah data disalin, saya kembali ke SPSS. Klik sel pertama pada data view, lalu menempelkan data menggunakan Ctrl V. Jika sudah selesai pada bagian X, lalu kita tinggal pindah ke bagian Y. Lakukan pada hal yang sama seperti yang tadi. Nah, setelah semua data tersebut sudah masuk, saya mulai melakukan analisis. Saya klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate. Lalu klik pada bagian Bivariate. Nah, otomatis tampilannya bakalan seperti ini. Setelah itu, pindahkan semua variabel X dan Y ke kotak variabel. Lalu klik OK.
Nah, nanti jika kalian sudah melakukan dengan benar, otomatis hasilnya bakalan muncul seperti ini. Diketahui di sini nilainya kurang dari 0,05. Nah, setelah kita selesai melakukan uji korelasi menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar matematika siswa, karena nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar dapat diterima. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.